Sebagai salah satu sentra bawang merah terbesar di Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk menjadi bagian penting dalam penggerak sektor pertanian daerah. Namun, di balik produktivitasnya, para petani harus menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Serangan hama yang aktif pada malam hari kerap mengancam hasil panen dan meningkatkan biaya perawatan tanaman. Untuk mengatasinya, petani membutuhkan light trap sebagai bagian dari sistem pengendalian hama. Namun sayangnya, tidak semua lahan memiliki akses listrik yang mudah dijangkau. Banyak petani yang menggarap lahan sewa, sehingga sulit memasang instalasi listrik secara permanen. Berangkat dari permasalahan tersebut, mahasiswa Institut Teknologi 10 November mencoba menghadirkan solusi bagi para petani. Solusi itu bernama Terangin, startup yang memanfaatkan energi angin untuk membantu menjaga produktivitas pertanian. Lalu, bagaimana perjalanan mereka membangun Terangin? Nanti pasang sana ya guys. Oh, semuanya. Halo sobat-sobat kampus, kenalin aku Afif Pradana sebagai CTO dari Terangin. Halo, aku Hanif sebagai CEO dari Terangin. Halo, aku Raffi Lamekan sebagai COO dari Terangin. Ya, Terangin adalah startup atau perusahaan rintisan yang didirikan oleh beberapa mahasiswa ITS dari lintas jurusan. Ada dari teknik mesin ITS, dan dari manajemen bisnis, dan dari statistika. Terangin itu terdiri dari dua kata, yaitu terang dan angin, yang mana awalnya kita membuat Terangin ini untuk berinovasi tentang turbin angin, yang kemudian kita implementasikan awalnya pada Kabupaten Nganjuk. Mungkin kita mulai Terangin sendiri itu dari awalnya ikut-ikut lomba, sekedar ikut-ikut lomba saja untuk mengetes inovasi yang kita punya. Tapi lama-kelamaan ternyata, ide yang kita punya itu valid dan sudah diakui oleh banyak orang. Dan itu kami mencoba mencari pendanaan dan sekarang bisa sampai sini karena kita berusaha. Ya, jadi salah satu kendala terbesar untuk implementasi turbin angin itu tiangnya mahal. Karena kan turbin angin harus ditempatkan 10 meter di atas permukaan tanah. Itu minimal. Padahal tower setinggi itu sangat mahal, belum lagi pondasinya. Makanya kita menciptakan tower baru yang benar-benar terjangkau dan juga pondasinya itu bisa dilepas tanpa bekas permanen. Seperti itu. Dan towernya juga mudah di-assembly, jadi ketika kita mau memasang di tempat-tempat yang sulit terjangkau, semisal contoh di tengah-tengah sawah, jadi kita bisa memudahkan instalasinya dan tidak memberatkan petaninya. Mungkin juga inovasi yang paling gong ya, mungkin yang paling bisa membuat kita bisa sejauh ini itu sebenarnya adalah di inovasi pada sistem turbin anginnya sendiri, yaitu di sistem reminnya atau rem angin. Ya, kalau rem itu kan setiap turbin angin wajib punya rem. Kalau turbin angin Eropa dan Amerika, mereka itu sistem remnya menggunakan komputer. Jadi kalau ada kecepatan energi angin tinggi, komputernya akan mengerem, tapi selama 10 menit. Yang tentu selama 10 menit itu terbuang sia-sia energinya. Nah, kami menciptakan rem baru yang memanfaatkan gaya dorong dari energi angin. Sehingga kalau energi angin itu menurun, dia sudah bisa menghasilkan energi listrik langsung, seperti itu. Selama beberapa tahun terakhir, petani bawang merah itu menggunakan lampu-lampu sorot yang ditujukan untuk menciptakan polusi cahaya di lahan bawang merah. Dan itu ditujukan untuk satu hama, namanya ulat bawang. Tapi yang berefek itu sebelum menjadi ulat, yaitu saat menjadi kupu-kupu. Ketika kupu-kupu ini kena sinar lampu sorot, dia tidak bereproduksi di situ. Ini sudah berhasil, tapi masalahnya kan nggak semua lahan itu mempunyai akses listrik. Kita di sini hanya menyediakan akses listriknya saja. Jadi untuk beberapa kompetisi yang udah pernah kami juari, pertama kali baik kita dapat juara itu di World Student Pitch yang diadakan oleh UWPro dan KJ di Jakarta, di mana kami mendapatkan juara 2. Lalu setelah itu kami mendapatkan kesempatan juga untuk menjadi penerima dan pemenang juga di Pikiran Terbaik Negeri yang diadakan oleh Angin Foundation. Dan terakhir kita bisa menjadi juara di Peta Muda yang diadakan oleh Pertamina. Dan alhamdulillah karena kesempatan kita menjadi juara di Peta Muda itu, kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perlombaan di Amerika Serikat, tepatnya di University of San Diego, California, mewakili Indonesia ya, sebagai delegasi Pertamina. Dan alhamdulillah juga di sana kami berhasil mendapatkan peringkat top 6 dari total 40 tim dari 20 negara di dunia.
Jadi untuk pesertanya sendiri di Faula Global Social Innovation Challenge sendiri itu ada 40 tim yang tersebar dari kurang lebih 20 negara dari 5 benua, Afrika, Asia, Amerika, Eropa, dan bahkan Australia. Jadi tim kami itu salah satu tim terjauh dari Indonesia, dan satunya lagi yang terjauh itu juga dari Australia, ada satu tim juga. Jadi kompetisinya memang kompetisi global yang dari mana-mana lah. Dan untuk skalanya sendiri nggak cuma buat anak S1, tapi kami juga melawan mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan S2. Jadi bukan cuma terpaut umur, cuma terpaut status kemahasiswaannya saja seperti itu. Kalau perasaan sih jujur kita bener-bener shock lah, karena kan mungkin untuk beberapa dari kita tuh pertama kali sejauh itu dari rumah ya. Di Amerika kan bener-bener tempat yang kita bahkan nggak pernah expect bakalan ke sana, dan alhamdulillah karena kesempatan ini kita bisa buka mata. Dan untuk lawan-lawannya sendiri kita bener-bener kayak kagum, wah bisa satu ruangan sama orang-orang yang kayak udah lagi S2 di Harvard, ada yang dia dari ujung dunia tapi sekarang bisa kuliah di Amerika. Jadi kita bisa kenal sama banyak orang dan dengar banyak banget cerita-cerita perjuangan mereka tuh kayak gimana. Sebenarnya karena kita masih mahasiswa juga, yaitu tentu saja belajar membagi waktu sebenarnya. Membagi waktu antara kapan kewajiban kita dengan terangin dan kapan juga kewajiban kita dengan diri sendiri ya, dan juga akademis kita. Karena seringkali waktu itu terjadi yaitu di saat kita lagi bayar ujian, ada pesanan yang memang harus kita lakuin yang nggak bisa kita tinggalin karena kita udah tanda kontrak atau kita udah berjanji ke sebuah perusahaan seperti itu. Jadi benar-benar melatih bagaimana sih membagi waktu yang baik, seperti itu aja sih. Jadi support yang diberikan kita tuh sangat-sangat bagus, mungkin bisa mengalahkan universitas-universitas top lainnya. Dari ITS kami bisa mendapatkan ruangan yang sangat-sangat layak, bisa untuk produksi, untuk kantoran, dan bahkan untuk meet saja keren banget ITS. Kemudian kita juga dibimbing oleh dosen-dosen kita, baik itu dari dosen teknik mesin maupun dari jurusan lain yang sama-sama memberikan kita input untuk terus berkembang ke depannya. Ya, kita juga diberi pendanaan dari HETI yang tentu sangat membantu operasional dari Terangin. Harapannya kita itu bisa tetap berdiri sebagai perusahaan, tetap melayani pembeli, dan juga kita kebetulan lagi bekerja sama dengan Badan Riset Daerah Jawa Timur untuk pemasangan turbin angin di mangrove. Semoga itu lancar, dan kita juga ada upaya untuk pengembangan turbin angin terapung di atas permukaan air. Jadi itu adalah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Mungkin untuk harapan dari kami juga, itu kami juga ingin supaya kita ini sebagai bentuk sukses story dari ITS. Karena kami juga nggak sekeren itu kok. Dan kami yakin banyak teman-teman ITS lain yang jauh lebih keren dari kami dan bisa membuat dampak yang jauh lebih baik daripada kami. Harapannya kami bisa memotivasi mereka supaya bisa membuat something yang lebih baik daripada Terangin. Yes. Sobat kampus, tetap berinovasi karena ITS adalah kampus teknologi. Di sini adalah wadah bagi kalian untuk terus berkembang dan semoga bisa menjadi manfaat bagi masyarakat Indonesia. Bersama Terangin, menerangi Indonesia.